Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Yang kali ini saya bersama salah satu narasumber yang berperan di sebuah film yang akan tayang di pertengahan tahun ini insya Allah ya. Ya. Filmnya apa judulnya? Ajar kewajaran goyang. Aduh sampai level banget ya. Emang ASMR? Iya ASMR. Iya. Ajian Kemat Jaran Goyang Baridin dan Surat Mina. Tahu nggak ceritanya tentang apa itu? Pokoknya tentang percintaan. Percintaan ya? Ya ada horornya, ada komedinya. Ada horornya, ada komedinya. Yang pasti paket komplit. Ini salah satu cerita legenda dari Cirebon yang sudah cukup banyak berseliweran ya, baik itu sketsanya, drama audionya, dan ya berbagai macam pertunjukan teater segala macam. Sebenarnya cerita ini sudah sering diangkat, tapi dihidupkan kembali nih sama teman-teman. Salah satunya namanya siapa belum kenal nih? Oh ya. Kenalan di sini? Iyalah. Oh gitu. Halo teman-teman, nama aku Indri. Okay. Aku salah satu cast dari film yang tadi disebutkan. Nanti jadi mau ngomong apa mas? Saya bingung ya. Oh apa? Yang jelas kenapa bingung karena masih banyak hal-hal yang dirahasiakan dari film ini ya. Jadi ya cukup lah. Cukup Indri ini salah satu cast dari film Baridin Ajian Jaran Goyang Baridin dan Surat Mina. Kita langsung aja ya. Jadi teman-teman, Indri ini punya cerita horor. Seperti apa ceritanya? Langsung aja, ini dia cerita horor dari Indri. Silakan. Sering gitu gak? Ya nanti ada bumpernya. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Kalau orang tua kan dulu punya usaha Mas Ruli. Nah usaha kalau namanya pembisnis kan pasti ada yang suka dan gak suka. Oke. Nah kebanyakan kalau pembisnis kan itu banyak yang gak sukanya. Tapi di sini karena kita tarik di tahun 2000 sekitar 2015 ya. Ke bawah lah, 2015 ke bawah, itu kan hal mistis yang masih kental banget ke di daerah-daerah ya, terutama kan daerah Cirebon kan masih banyak banget tuh. Nah jadi awal mula itu persaingan bisnis, tapi dia nyerangnya nggak di depan, tapi di belakang. Itu awal kebangkrutan itu ngerasanya kita tuh mendadak banget gitu. Drastis gitu ya. Drastis parah. Itu bener-bener tiba-tiba yang tadinya aku masih bisa tidur enak, besoknya udah bingung nih mau tidur di mana gitu. Singkat cerita, jadi kita rumah udah kejual, aset semua yang orang tua aku punya udah kejual semua. Aduh bindeng Gak apa-apa dong. Maaf ya. Iya, dimaafin. Aset semua udah kejual semua dan kita langsung cari kontrakan. Setiap kita pindah ke kontrakan dari satu rumah ke rumah lain itu ada tanda-tandanya nih Mas Ruli. Apa tuh? Jadi pas itu kan awal kebangkrutan langsung kan kejual aset semua. Di kontrakan pertama sebenarnya sebelum ngontrak juga, sebelum dijual rumahnya itu tiba-tiba ada kucing mati. Jadi ada mayat kucing. Itu kayaknya seminggu tuh bisa satu. Oh ya? Iya. Jadi sering dong? Iya, mati mendadak di depan rumah gitu. Ya ampun. Ada gak sih? Terus? Mati mendadak di depan rumah, pas keluar rumah, kok ada kucing mati ya? Dikubur. Besoknya ada kucing mati lagi. Cuman gini anehnya, dia itu pas subuh-subuh mama keluar dari rumah, si kucing mati itu udah ada di bawah pagar. Jadi kayak kegencet itu.
Oke, jadi anggaplah itu kegencet gitu ya, mungkin pemikiran positifnya gitu. Iya, tapi kakak aku nggak ngerasa kalau itu. Enggak kok, semalam nggak ngegiles kucing apa-apa gitu. Kalau kegiles kerasa dong. Iya, pasti kan gerjel gitu kan. Ini enggak. Nah, selang 3 hari kakak aku kecelakaan. Itu kucing itu kan kegiles kakinya. Kakak aku kecelakaan, tulang kakinya sampai keluar. Ya ampun. Jadi sama yang dialami sama kucing. Nah, terus abis itu pindah lagi ke kontrakan. Setelahnya ada lagi mayat kucing. Dan itu setiap kita pindah tuh kucing tuh ke kita tuh nggak dekat gitu. Pasti ada mayat kucing selalu, gitu selalu. Nah, pernah di satu rumah kita ngontrak, itu rumah zaman dulu banget. Itu ada pohon mangga ya, pohon mangga gede banget. Terus ada sumur juga Mas Ruli. Oke, sumur timba. Oke. Sumur timba. Nah itu udah rumah udah, kita kan budget udah nipis. Jadi cari kontrakan yang lumayan murah lah. Gitu kan. Nah awal sih biasa aja, tapi disambut sama, aku kan punya ayunan Mas Ruli. Ayunan buat ayun itu loh. Ayunan gede lah. Buat main. Yang dari besi gitu kan. Dari besi. Warna biru muda tuh aku masih ingat. Dan itu setiap pindah kontrakan dibawa ayunannya? Itu dibawa terakhir itu. Jadi setelah itu kita jual ayunannya karena gini. Pas di kontrakan itu ayunannya goyang sendiri. Itu baru selesai kita beberes di jam 12 malam. Itu kakak aku sama teman-temannya sengaja melek. Sama ayah juga. Itu ayunan goyang sendiri sampai di videoin. Sengaja melek tuh untuk memperhatikan? Bukan. Karena setelah beberes, kayak kita kan pindah-pindah rumah nih, jadi kayak biar rame aja gitu. Paham. Jadi kan nggak sepi-sepi amat. Paham. Nah terus pas tiba-tiba tuh ayunan goyang sendiri. Itu aku udah tidur sih posisi. Kakak aku videoin pagi-pagi dikasih tahu. Dan itu nggak mungkin kalau cuma kena angin goyang. Enggak, karena itu goyang besi ya. Sampai bunyi ngik gitu. Nah, udah tuh selang beberapa minggu ada mbak-mbak kun terbang dari pohon ke pohon depan rumah kita. Yang lihat? Ayah baru pulang. Set. Itu terbang. Itu sampai orang apa ya yang biasa malam-malam ngeronda itu dia pada ngejer, dilemparin batu. Oh iya. Sumpah. Berarti banyak orang yang lihat dong. Banyak orang lihat. Awalnya ayah dulu yang lihat. Ih merinding loh itu. Iya. Terus tiba-tiba itu apa namanya yang ronda itu lemparin batu gitu. Akhirnya nggak tahu terbang kemana. Boleh spill nggak daerahnya di mana? Aduh, dari mana ya? Pokoknya daerah Cirebon lah. Di kotaan. Oh di kota, oke. Itu padahal di kota ya. Tapi kan itu kan tahun lama gitu maksudnya. Nah terus habis itu udah tuh ayah cerita. Ayah cerita besok paginya. Tapi ya udahlah kita biasain lah ya gitu-gitu. Nah terus ini kejadian juga sama pembantu di rumah. Nah pembantu di rumah, mbak yang biasa bantuin nyuci, itu di WC, kan kita ada WC 2 Mas Ruli. WC dekat musola, sama belakang lagi ada WC dekat sumur. Nah dia itu, pembantu itu lagi jalan biasa, tiba-tiba dia kesandung sama, apa namanya tuh, selang. Kan maksudnya Kak, tiba-tiba mendadak lumpuh, saat itu langsung lumpuh. Kesandung selang, jatuh lumpuh. Langsung lumpuh sampai sekarang. Gak bisa jalan. Ya. Di rumah itu kejadian. Di rumah itu. Terus banyak sih kayak ada yang ngelemparin batu di atas genteng, terus tek bunyi buka apa? Ketok-ketok apa namanya? Pintu, jendela. Bukan. Apa sih namanya tuh? Apa sih? Apaan? Gerbang. Iya. Gerbang kan masih pakai apa sih? Besi gitu kan, tek gitu. Nah, dari beberapa cerita yang tadi kan dialami dan dilihatnya tuh oleh orang lain ya, yang dilihat sama Indri sendiri. Iya, sama Indri sendiri. Nah ini dia nih. Jadi setelah udahlah kita tarik benang merahnya. Ini
sihir itu mati waktu gini. Jadi sebelum kita pindah ke rumah yang baru, jadi kita udah gak ada uang banget nih Mas Ruli. Udah gak ada, ayah udah gak punya uang lagi untuk kontrak. Akhirnya kita ngontrak di rumah nenek. Dan itu di rumah nenek itu seberangnya itu lapangan tenis yang udah lama banget gak dipakai. Dan itu ada rumah kosong. Di Cirebon juga nih? Di Cirebon. Dan di kalau kalian orang Cirebon ya, itu pasti tahu yang rumah pelabuhan, bekas pelabuhan yang deket itulah pokoknya di Tuparef sih, daerah Tuparef. Oh, daerah Tuparef. Oke. Tahu kan yang kayak rumah-rumah dinas tuh. Iya. Itu kan udah lama gak dipakai kan. Itu kan depannya rumah kosong, gedung kosong, sebelahnya lapangan tenis, sebelahnya kosong lagi. Dulu itu ya, sekarang sih mungkin udah beda ya. Sekarang udah diburak sih. Iya, oke. Udah dihancurin. Nah, itu di rumah nenek itu kan banyak patung. Oh. Ada patung apa sih namanya, cupid ini gitu kan. Jadi singkat cerita tuh mama kesurupan. Di situ dan itu aku ngalamin sendiri, mama kesurupan, tiba-tiba kesurupan terus lampunya mati. Gitu, tapi yang mati tuh di ruang tengah itu, mama kesurupan di ruang tengah. Ada ayah juga sih di situ, untungnya ada ayah kan. Nah, aku ayah coba nyadarin mama, aku nyalain lampunya, terus aku tertuju sama patung malaikat apa cupid gitu ya. Oke. Patung cupid itu aku pindahin. Itu tuh ngerasanya berat banget. Apanya? Ngangkat patungnya? Iya, soalnya tapi patungnya segini. Oke. Segini. Aku pindahin ke belakang. Kalau ayah kan emang bisa. Iya, oke. Jadi iya emang katanya ada di situ. Kan katanya ya kalau barang yang berbentuk makhluk hidup kan pasti ada nyawanya tuh. Katanya. Iya katanya. Okay. Nah udah tuh mama kesurupan. Besoknya mama lihat ular besar tuh. Gitu. Nah dari situ ayah ada modal nih. Itu ular beneran? Itu mama sih lihat subuh-subuh itu ular besar warna hitam di depan. Oke. Gitu. Lewatin. Terus? Nah ini nih terakhir lah gitu kan. Nah terus habis itu udah dari rumah nenek, ayah punya modal nih sedikit gitu kan. Untuk ngontrak lagi? Untuk ngontrak lagi. Ngontraknya daerah kota lagi. Nah itu kontrakan memang perkantoran semua. Jadi kita rumah paling pojok, nah belakangnya kali gitu. Nah singkat cerita, jadi karena kondisinya emang nggak naik-naik nih ekonomi kan Mas Ruli. Jadi aku sama mama tuh ngaji gitu. Jadi setiap tengah malam itu kita ngaji. Ceritanya waktu itu hari itu alhamdulillahnya mama sama aku lagi sholat malam nih, lagi ngaji. Itu sekitar jam 1. Aku selesai baca Al-Quran, mama lagi wirid nih. Lagi zikir gitu, tiba-tiba ada yang meledak di atas genteng. Itu tuh gede banget, demi Allah gede banget suaranya. Kayak bom, petasan. Kayak gas LPG dilempar di atas genteng, sampai getar. Oke. Jadi bukan ledakan tapi hantaman gitu ya. Gitu sampai getar gitu kan. Iya. Itu aku langsung deg-degan. Kalau misalkan halu, bukan aku doang yang denger tapi kan ini berdua. Aku sama mama itu sampai deg-deg, jantung aku sampai deg-degan. Mama keluar itu ada ayah masih tidur. Kata mama, itu denger nggak suara? Itu ada yang meledak di atas, ada yang meledak. Enggak. Jadi cuma kita berdua nih yang denger yang lagi sholat. Terus habis itu udahlah kata aku kan udahlah gitu kan. Udah gak usah inilah, besok aja dilihat. Siapa tahu ada yang rusak atau apa kan. Aku lebih mikirnya ke situ. Tidur nih Mas Ruli aku sebelum subuh. Nah itu sosoknya gede banget. Tapi Mbak Kun, tapi gede banget Mas Ruli. Kayak tinggi banget gitu. Tinggi banget lah pokoknya. Dia badannya besar banget, tinggi. Cakarnya tuh hitam. Dan itu aku bisa ngerasain auranya panas banget. Oh iya. Terus dia kayak marah ke aku. Aku yang diliatin sosok itu. Dan itu aku nggak bisa bangun sama sekali. Kayak bahasanya direp-rep kali ya.
Pakaiannya apa tuh? Putih. Pakai putih. Rambutnya nggak beraturan. Nggak beraturan dan matanya cuma kelihatan segini. Wow. Tapi ini mukanya kayak hitam gitu loh. Gitu. Mukanya hitam, rambutnya nggak beraturan tapi gede banget Mas Ruli. Oke. Akhirnya ngeliat itu nggak bisa bergerak. Nggak bisa, aku sampai itu kan mau azan subuh. Aku saking takut ya karena dia udah kayak marah gitu ke aku gitu. Nah udah tuh aku akhirnya bisa bangun istighfar. Sampai pusing banget kepala aku kan. Udah tuh sholat subuh. Kita sekeluarga berempat ngumpul di ruang tengah. Ngomongin masalah yang ledakan tuh apa sih gitu. Akhirnya aku keluar nih Mas Ruli, aku beraniin diri ya. Habis sholat subuh aku ngeliat gak ada yang rusak sama sekali. Demi utuh Allah, semuanya. Demi Allah, demi Rasulullah, utuh, bersih, gak ada yang rusak. Padahal itu sampai getar kaca. Dentumannya kerasa ya. Banget. Dan itu kayak jatuh di atas genteng aja gitu ya? Pas banget genteng. Bagian ruang tengah? Enggak, kamar aku. Kamar, oke. Jadi yang dihantam kamar aku. Gitu. Nah udah tuh pas kita tanya-tanya memang ada yang ngirim dari dulu. Gitu. Dan orangnya itu aja? Gak tahu juga? Orangnya masih dirahasiakan. Soalnya takut. Oke. Aku. Jadi udah mulai dari situ, alhamdulillah sekarang ekonominya udah mulai lancar, pintu rezeki udah kebuka. Bahkan ngalahin Rans Entertainment sekarang ya. Maksudnya? Ya gitulah. Jadi pengen batuk. Gitu Mas Beli. Iya. Emang sebelumnya sih pas itu emang dari dari hubungan mama sama ayah juga rada renggang. Sampai ke situ ya? Iya sampai ke situ ya. Renggang. Terus ya banyak lah masalahnya. Itu sampai kita gak punya kendaraan sama sekali Mas Ruli. Pernah tuh sampai ayah tuh beliin aku obat sama AA gitu ya. Kan rumah kita ngelewatin kuburan tuh. Itu ada poci ngintilin dari belakang, itu ada bayangannya. Ya ampun. Ngelihat aku sampai berdua gitu. Itu kan kuburan yang kalau kalian tahu kuburan yang di kota yang di Tuparef tuh pasti tahu tuh. Yang dekat sekolahan. Tahu nggak Mas Ruli? Enggak. Harus. Islamik. Enggak ya, bukan ya, salah ya. Bukan. Jadi sekolahan itu terus sebelahnya kuburan dan itu aku juga pernah ngelihat Mbak itu juga lagi duduk, awalnya aku kira baju, ternyata Mbak di makam itu. Di sekolahan. Oh di sekolahan, wow. Di sekolahan ya? Iya demi Allah itu karena aku masih, setelah itu aku langsung, itu haid pertama. Masih kecil berarti ya? Ya, belum balik. Jadi aku kayak ketarik. Dan itu yang nyadarin tuh tukang nasi goreng. Maksudnya? Tadinya ketarik tuh gimana maksudnya? Aku lagi beli nasi goreng. Terus tiba-tiba pengen ikut si Mbak Kun itu? Karena makin jelas. Penasaran pengen deketin atau diajak untuk ngedeketin? Karena senyum dianya. Oh wow. Gitu. Terima kasih sekali lagi Indri dan jangan lupa juga untuk tonton filmnya. Iya, apa tuh? Ajian Kemat Jaran Goyang Baridin dan Suratmina. Untuk infonya nanti bisa dicek di mana? Di Instagram. Baridin dan Suratmina, sama nanti ada di di mana? Pokoknya nanti banyak di media-media Cirebon atau di media nasional yang bisa teman-teman cek di sana ya. Mungkin Instagramnya Indri juga. Iya, bisa. INDRWUPI. Ya, susah ya. Suka permen berarti. Iya, nanti di sini aja. Ya ampun, itu ngerjain editor sih. Terima kasih Indri sekali lagi. Untuk warga Skoudi juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya channel di Siwarasi. Sebelah sini ya. Iya. Indri mau promo apa? Mungkin punya channel YouTube? Gak punya. Gak punya ya. Oh, Drama Cirebon. Sama teman-teman yang lain juga. Oke. Dan jangan lupa juga untuk warga Sukawati yang punya cerita atau pengalaman horor, baik itu pengalaman pribadi, teman, keluarga, silahkan dikirim aja ya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan saya Raden Ruli pamit. Indri juga pamit. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kamu punya pengalaman horor?
sound.